Yeonsu masih menunggu kedatangan Kang Hye. Setiap tahun di hari Natal, ayah Kang Hye selalu mempersiapkan teman-teman Kang Hye untuk merayakan ulang tahunnya. Namun ternyata itu membuat Kang Hye begitu muak karena setiap tahun ayahnya selalu melakukan hal yang sama. Namun Yeonsu berusaha untuk menenangkannya. Kali ini di saat kematian kakek Yeonsu, ternyata Kang Hye pulang dan datang untuk melayat. Melihat Kang Hye datang, Yeonsu langsung memeluknya dan juga menangis. Tentu saja Kang Hye sangatlah kaget dengan perubahan fisik yang dialami oleh Yeonsu. Di saat Kang Hye memberikan penghormatan terakhir untuk kakek Yeonsu, ternyata orang-orang di sekitar terus membicarakannya. Semua orang menggunjing tentang dirinya yang sering membuat masalah. Namun Kang Hye tidak memperdulikannya. Tak lama kemudian seorang wanita datang dengan menangis. Ternyata itu adalah ibu Yeonsu dan ayah Kang Hye terlihat menemaninya. Hal itu membuat Kang Hye kesal karena merasa bahwa ayahnya seperti suami dari ibu Yeonsu. Di saat Yeonsu mencarinya, ternyata Kang Hye sudah pergi. Dia pun buru-buru mengejarnya. Kang Hye pun teringat dengan ucapan orang-orang yang kembali menggunjingnya. Yeonsu pun menghentikan Kang Hye dan meminta dia untuk masuk ke dalam dan meminta Kang Hye untuk makan terlebih dahulu. Setelah itu, Yeonsu pun buru-buru masuk ke dalam. Ternyata Yeonsu juga masih bingung apa yang telah dikatakannya. Dia terlihat sangat gugup saat berhadapan dengan Kang Hye. Namun Sung Hon menyuruh Kang Hye untuk bertemu dengan Arem. Nah, Kang Hye akhirnya menemui Arem karena dia merasa bersalah saat pergi tidak sempat berpamitan dengannya. Beberapa orang menggunjing tentang Kang Hye di belakangnya. Dulu Sang Eun, Arem, dan juga yang lainnya sering dibully oleh Kim Yeon Ul. Dan satu-satunya orang yang berani melawan hanyalah Kang Hye. Sejak saat itu Kang Hye menjadi pelindung bagi mereka. Namun Kim Yeon Ul terus saja mengejek serta mengolok-olok mereka. Namun tiba-tiba Kim Yeon Ul tersambar oleh petir. Saat ini Kim Jong-il juga ada datang untuk melawat dan dia terus mengolok-ngolok Kang Hye. Karena kesal, Kang Hye pun mendatanginya dan mengingatkan kembali saat dia tersambar petir. Saat dia menyombongkan kekayaannya, Kang Hye juga memamerkan kartu namanya bahwa dia bekerja di suatu perusahaan. Namun Kim Jong-il terus merendahkannya. Sementara Arem tampak khawatir dengan perbincangan mereka. Kang Hye sangat kesal karena kesuksesan Yeon Ul atas warisan orang tuanya. Akhirnya mereka pun bertengkar. Kang Hye menyiramkan makanan ke kepala Yeon Ul dan saat Yeon Ul membalas dengan melemparkan botol, Yeonsu melindungi Kang Hye. Akhirnya karena kesal Yeonsu pun memukul Yeon Eun. Kemudian Yeonsu meminta Sang Eun untuk membawa Kang Hye pergi. Akhirnya Kang Hye pun meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan ibu Yeonsu khawatir dan meminta Yeonsu untuk tidak dekat-dekat dengan Kang Hye karena dia adalah pembuat masalah. Yeonsu mengatakan bahwa ayahnya sudah mempersiapkan kamar untuk Kang Hye di motel, tetapi Kang Hye memilih untuk pergi. Dia pun teringat saat pertama kali meninggalkan motel ditemani oleh Yeonsu. Saat itu dia sudah berjanji bahwa tidak akan pernah kembali ke motel California lagi. Tetapi Yeonsu mengatakan dia akan terus bersama Kang Hye. Di saat Yeonsu mengantar Kang Hye, dia terlihat marah dengan melempar kopernya. Namun di saat Kang Hye menoleh, Yeonsu langsung mengambil koper tersebut. Hanwoo terlihat khawatir. Kemungkinan Yeonsu akan ditangkap oleh polisi karena memukul Yeon-eul. Tetapi Yeonsu tidak menyesal karena dia adalah seorang pembuli sejak kecil. Kang Hye pun sudah kembali ke Seoul dan kembali ke penginapannya. Dia tinggal di kamar yang sangat kecil. Tiba-tiba Kang Hye mendapat telepon dari Sok-yung. Ternyata Kang Hye baru teringat dia saat itu mabuk dan juga menerima panggilan telepon dari Sok-yung. Itu terkait dengan desainnya yang ditolak oleh tuanmu.
Akhirnya Kang Hee menyuruh Sokyung untuk datang menemuinya. Di saat itulah Sokyung akhirnya tahu bahwa Kang Hee dipecat. Keesokan harinya saat Kang Hee datang ke momen, ternyata dia disambut sangat baik. Direktur Wang juga menyambutnya dengan senyum serta memberikannya hadiah kepada Kang Hee. Ternyata Sokyung adalah cucu dari elitris sebelumnya. Sokyung bertemu dengan tuanmu dan mengatakan bahwa Esther sangat menyukai desain rancangan dari Kang Hee. Tetapi saat itu Pak Mu datang tanpa Kang Hee dan menyatakan bahwa Kang Hee tidak bisa hadir. Sokyung pun akan melanjutkan proyek itu hanya dengan Kang Hee yang memimpinnya. Tuanmu buru-buru menemui Direktur Wang dan memohon agar Kang Hee bisa kembali bekerja. Tuanmu buru-buru menemui Direktur Wang dan memohon agar Kang Hee bisa kembali bekerja di momen saat ini. Dia berharap bahwa Kang Hee kembali ke posisinya. Tetapi Kang Hee ternyata menolak semua itu dan dia pun meninggalkan tuanmu. Berkat Sokyung dan juga Esther, akhirnya Kang Hee bisa mengembalikan harga dirinya. Dia pun menolak beberapa uang yang telah diberikan oleh Sokyung. Nah, saat Kang Hee pergi, ternyata Esther menghentikannya dan memberikan undangan pernikahannya. Setelah pulang ke rumah, Arem menelepon Kang Hee dan berpura-pura bahwa dia akan mampir ke Seoul serta menginap di rumahnya. Tetapi Kang Hee menolaknya. Arem tahu bahwa Kang Hee berbohong tentang pekerjaannya. Tiba-tiba ada seorang wanita yang membawa banyak anjing. Ternyata anjing itu untuk uji coba. Kemudian Yeonsu pun menelepon temannya untuk membawa anjing-anjing tersebut. Nah, wanita itu bernama Nanbu. Setelah anjing-anjing itu dibawa, akhirnya mereka berdua memperkenalkan diri. Saat Nanwu mengetahui bahwa Yeonsu adalah seniornya, dia terlihat sangatlah senang. Nanwu ternyata menyukai Yeonsu. Dia meminta kepada Arem agar bisa pergi bersama Yeonsu di saat hari Natal. Kemudian hari pernikahan Esther pun akhirnya tiba. Kang Hee pun datang untuk memberinya selamat. Tetapi tiba-tiba dia membayangkan dirinya sedang menikah dengan Yeonsu. Lalu Kang Hee pun mendekati Esther dan juga memberinya selamat. Saat Kang Hee keluar, dia melihat Direktur Wang yang juga hadir di sana. Ternyata Direktur Wang sudah mengundurkan diri dari perusahaan Momen karena Kang Hee. Sokyung juga terlihat menemui Esther serta memberinya selamat. Karena banyak orang tua yang akan hadir, Esther meminta Sokyung memperkenalkan pacar barunya. Namun sepertinya Sokyung belum mempunyai wanita lain. Di saat dia keluar, ternyata dia melihat Kang Hee sedang menggambar interior yang dari hotel. Dia mengira Kang Hee akan pergi dengan pacarnya. Ternyata setiap hari Natal, ayah Kang Hee selalu datang menemuinya untuk menyarankan ulang tahun bersama. Ayahnya masih menganggap Kang Hee sebagai anak kecil. Kang Hee kemudian menelpon Arem dan menanyakan kabar teman-temannya. Tetapi Arem tahu bahwa sebenarnya Kang Hee ingin bertanya tentang Yeonsu. Dia mengatakan bahwa kemungkinan Yeonsu sedang pergi berkencan. Kang Hee pun memberanikan diri untuk menelepon Yeonsu. Di saat bersamaan, Nanwoo datang dan juga memanggil nama Yeonsu. Mendengar hal itu, Kang Hee pun kaget dan kemudian dia buru-buru untuk mematikan teleponnya. Kang Hee kemudian menelepon ayahnya untuk tidak bertemu di hari ini, tetapi ayahnya tidak akan membiarkannya. Sebelum Kang Hee mempunyai laki-laki lain. Saat Kang Hee pergi ke bar hotel tersebut, dia bertemu dengan Sokyung. Akhirnya mereka pun minum bersama. Ayah Kang Hee mengirimkan nomor kamar untuk mereka bertemu. Dia pun meminta bantuan Sokyung untuk berpura-pura menjadi kekasihnya. Karena dia ingin terlepas dari seorang pria yang menganggap dia adalah miliknya. Akhirnya Kang Hee pun mengajak Sokyung ke kamar hotel yang sudah dipesan oleh ayahnya. Namun ternyata bukan ayahnya yang berada di dalam kamar tersebut, melainkan Yeonsu. Tentu saja Kang Hee sangatlah kaget. Kemudian Sokyung memperkenalkan diri sebagai kekasihnya. Ternyata Yeonsu mengenali Sokyung sejak 10 tahun yang lalu. Di saat 2013, ayah Kang Hee mengadakan konser bersama Yeonsu dan juga teman-temannya.
Setelah konser, ayah Kang Hee berjanji memberitahu alamat Kang Hee yang berada di Seoul. Akhirnya Yeonsu pun pergi ke Seoul bersama Hanwo. Mereka menelusuri beberapa tempat yang sudah disebutkan oleh ayah Kang Hee. Namun dia tidak kunjung menemukannya. Tetapi Yeonsu tidak berhenti untuk mencarinya. Hingga suatu hari ketika dia pergi ke minimarket, dia menemukan Kang Hee sedang bekerja part-time. Saat itu Kang Hee berdebat dengan salah satu karyawan lain. Dia pun dilempar beberapa makanan dan Yeonsu melihat hal tersebut. Di saat bersamaan, Sokyung datang dan merekam semua itu. Nah, akhirnya Kang Hee meminta Yeonsu untuk tidak datang lagi menemuinya. Dan orang yang menyelamatkan Kang Hee saat itu adalah Sokyung. Yeonsu mengingat semua kejadian tersebut. Nampaknya dia mengira sejak saat itu Sokyung dan juga Kang Hee menjalin sebuah hubungan. Itulah kenapa nampaknya Yeonsu tidak terlalu kaget saat melihat Sokyung memperkenalkan dirinya.